selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya dengan semangat akan memberikan info-info koin PP terkini. Kalian nggak usah melihat harga saat ini, tapi kita lihat beberapa minggu ke depan. PP bisa dikatakan koin yang akan ATH baru, kawan-kawan. Akan mencetak miliarder baru, mencetak orang kaya baru, koin terbesar ketiga setelah Doge dan Shiba, dan banyak sekali media-media massa yang sudah menobatkan ataupun memprediksi untuk PP ini menjadi rajanya meme coin di tahun 2025. Nggak sembarangan, nggak main-main, ada balik sosok besar di balik ini semua ya, dengan dukungan yang mana GZ kemarin ada pertemuan rahasia di Abu Dubai ya, yang mana dia mungkin sedang merencanakan sesuatu supaya nggak sampai kalah dengan US dari pihak Asia, yang US sudah disahkan RUU untuk cadangan BTC. Jadi akan ada pemborongan besar-besaran dari pihak AS. Itu akan terjadi. RUU sudah disahkan tanggal 28 bulan ini di April tahun 2025. Dan saya rasa masa depan kripto akan cerah. PP Coin meroket setelah menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Meme coin mania kembali hadir, kawan. Ya, ini sangat luar biasa untuk koin PP nanti ini. Banyak iklan di sini. PP salah satu koin meme paling viral di pasar kripto kembali menjadi sorotan setelah menembus titik tertinggi sepanjang masa. Sebelumnya pada tahun 2025, apa yang dimulai sebagai lelucon yang terinspirasi oleh atak internet populer telah berubah menjadi pesaing serius di dunia keuangan terdesentralisasi, DeFi, dan komunitas berbasis meme. Ini secara RWA real dipakai di dunia nyata, sudah nggak saya sebutkan lagi, banyak ya di Bitcoin Jepang yang dipinjamkan koinnya untuk berbasis DeFi. Salah satunya si Trump dulu akan menggelontorkan dana banyak di proyek-proyek DeFi, keuangan, finance. Ya, tentunya kita nggak perlu lihat harga saat ini, tetapi jangan sampai kita tergoda untuk CL, sedangkan beberapa minggu ke depan di bulan April akan menjadi tonggak sejarah baru, kenaikan PP yang luar biasa, dibarengi dengan banyak hal. BTC ternyata di bursa sudah makin menipis seiring 1 tahun halving BTC dipotong hadiah penambangannya, dan juga ETH sepanjang masa di bursa juga sudah stoknya paling sedikit dari awal listing ya, yang mana ditarik ke dompet-dompet untuk diinvestkan long. Sangat luar biasa, banyak media yang memberitakan PP mempertahankan garis tren utama, akan terjadi terobosan besar. PP menunjukkan momentum bullish yang kuat secara konsisten memantul dari garis tren naik dan memperoleh dukungan dari peningkatan kekuatan MACD. Resisten utama yang perlu diperhatikan adalah EMA 100. Penembusan bersih di atasnya dapat memicu rally menuju 0,001152. Ini resisten awal, pasti akan ketembus. Dengan target lebih lanjut 0,013 dan 0,001731. Ini yang terdekat. Sinyal teknis sedang selaras, dan jika bullish mempertahankan kendali PP, dapat bersiap untuk terobosan besar dalam waktu dekat. Tidak setiap hari Anda melihat garis tren bertahan dengan baik, tetapi PP tampaknya melakukan hal itu. Luar biasa. Menurut posting terbaru oleh Unichat
di X garis tren naik, PP benar-benar kokoh menunjukkan dukungan pembeli yang kuat dan konsisten setiap kali harga menguji level yang lebih rendah. Beberapa sentuhan bersih di sepanjang garis tren terbukti pembeli masuk tepat saat mereka seharusnya masuk. Ya, ini adalah jenis pengaturan yang biasanya Anda lihat saat aset berada dalam tren naik yang asli dan berkelanjutan, bukan sekedar kenaikan acak ya. Luar biasa. Bullish bertahan di garis. Mengapa ini penting? Unit chart menunjukkan bahwa PP baru-baru ini bangkit kembali dari garis tren naik tersebut hanya sedikit di atas zona support horizontal utama. Pada dasarnya ini merupakan sinyal kuat lainnya untuk para investor serius dalam mempertahankan level ini. Menambahkan suasana yang baik, indikator MACD sekarang mulai berubah positif dan itu bukan sesuatu yang ingin Anda abaikan. Persilangan MACD yang kuat memiliki cara untuk memicu rally yang lebih besar begitu momentum meningkat, dan saat ini itulah jenis sinyal yang muncul pada grafik PP. Pokoknya target yang besar berikutnya untuk PP adalah PP dapat menembus atas EMA, di atas EMA 100. Zona besar berikutnya yang perlu diperhatikan adalah sekitar 0,001152. Itu merupakan rintangan besar sebelumnya dan penembusan yang berhasil akan membuka pintu gerbang secara serius. Pokoknya targetnya besar-besar kalau di luar ini akan saya rasakan naik terus ya. Jadi kalau kita lihat juga di banyak berita yang mana banyak yang akumulasi PP sebetulnya ya. Jadi PP ini menjelang musim bullish ETH, aktivitas akumulasi oleh well terhadap aset PP ini udah besar-besaran bro. Akumulasi well dan potensi pergerakan harga. Data terbaru menunjukkan bahwa well mulai mengakumulasi PP setelah periode penurunan harga. Akumulasi ini sering kali menjadi indikator awal dari potensi rally yang sangat besar kawan. Pengaruh momentum ETH terhadap altcoin, kita harus sabar. ETH aja belum AT ya kawan, nunggu juga si ETH akan AT. Saya rasa akan masuk AT nanti. Sejarah menunjukkan bahwa momentum positif pada ETH seringkali mendorong kenaikan harga pada altcoin lainnya. ETH menunjukkan tanda-tanda penguatan token seperti PP akan ikut terbang. PP sebagai meme coin cenderung mendapatkan keuntungan dari spekulasi trader selama siklus bullish ETH. Di sisi lain jelas akan terbang harganya, nggak perlu kita khawatirkan. Aktivitas akumulasi oleh well terhadap PP menjelang musim ETH menunjukkan potensi pergerakan harga yang signifikan bagi token PP. Kita lihat juga di Indodax ini, wah gila bener, 600 juta, pokoknya di atas ratusan juta akumulasi terus ya, ramai terus. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu diragukan, tinggal kita tunggu saja. Kalau naik turun ini memang gelontoran uang dari AS sana itu belum, menunggu FOMC meeting di Mei itu. Jikalau nanti hasilnya positif pangkas suku bunga, saya rasa langsung investor gelontorkan uang ke market baru terbang. Kalau ini masih naik turun masih setelan bandar. Kita harus sabar, yang penting sudah punya koin yang mantap tentunya ya. Ini kalau melihat dari banyak hal yang kita harus tahu ya, nggak main-main. BTC diakumulasi besar-besaran akan berpengaruh ya. Jadi Arison ini resmi sahkan RUU siap bangun cadangan Bitcoin strategis pertama di AS ya. Juga ada pemborongan gila-gilaan mikrostrategi ini dari Michael Saylor ya, beli BTC sampai 15.335 BTC senilai 1,42 miliar. Wah gila. Ini juga si Chang Pengzhou ya dari Binance GZ juga gila-gilaan juga, nggak main-main dia. Kemarin ada pertemuan di Abu Dhabi, ini kayaknya membahas tentang yang mana si
Trump, ada cadangan aset nasional US PTC, RUU-nya sudah disahkan. G7 juga tidak akan tinggal diam, kayaknya juga nggak mau kalah dengan AS, bahkan dia memosting di Twitter untuk ngasih info bahwa BTC akan lanjut naik. Ini luar biasa. Ini juga ada analis terkemuka di bidang on-chain, Willy Wo, baru-baru ini mengungkapkan bahwa BTC memiliki potensi untuk kembali mencapai nilai tertinggi sepanjang masa jika arus modal saat ini terus berlanjut. Wo menyarankan bahwa penurunan harga seharusnya dianggap sebagai koreksi yang sehat dan kesempatan untuk membeli, bukan sebagai indikasi akan terjadi kehancuran pasar. Ini banyak orang-orang yang ngefood katanya akan turun-turun, bear. Pemuji bearish juga itu udah dari tahun-tahun yang lalu nggak terbukti, yang ada terbang, ya. BTC mencapai rekor tertinggi baru kawan nanti. Willy Wo membagikan analisnya sesuai melalui sebuah di Twitter ya, di mana ia menekankan bahwa fundament yang kuat mendukung tren bullish BTC. Terjadi peningkatan arus modal ke dalam jaringan BTC dengan arus modal total yang spekulatif yang baru-baru ini mencapai titik terendah. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat bullish untuk aset tersebut. Menurut Wo, peningkatan likuiditas BTC terlihat dari modal risiko yang menunjukkan tren menurun, yang mengindikasikan bahwa likuiditas pasar telah kembali. Oleh karena itu, penurunan harga di masa depan kemungkinan akan lebih kecil dan tidak terlalu parah, yang mengurangi resiko terjadinya penjualan besar-besaran. Pokoknya tidak ada berita yang jelek. Saya rasa kita harus maju terus, pantang mundur. Kita akan lihat juga cat. Kita sabar dikit. Koin yang terbaik ini kita akan jelaskan di sini sedikit. Ini awal-awal PP akan terbang itu melewati merah, cross dulu ini, MACD cross dulu, melewati merah kemudian ke atas. Ini pun manipulasi dibanting. Ini ekor awan hijau. Ya, tahu-tahu pamnya gila-gilaan. Ini sama yang sedang lagi terjadi kalau kalian perhatikan. Ini di sini, ini sama yang lagi terjadi di sini. Ini. Ya. Ini setelah di sini cross, kemudian mampu menembus awan merah. Di sini lagi bermain-main di sini. Ini bisa bantingan saat ini. Sini. Ini sudah muncul awan ekor hijau. Di sinilah nanti akan bermain-main. Tahu-tahu kan pam ke sana. Dan ini diperkirakan tanggal 18 Mei, tapi dimulainya dari 13 Mei. 13 Mei itu sudah masuk di ekor. 13 Mei masuk di ekor ya. Di ekornya 13 Mei. Ekor hijau 13 Mei di sini. Jadi sama dengan full moon. Ya, sama dengan full moon. Jadi sabar dikit karena ini sudah masuk area bearish, sudah membentuk huruf P, sudah melengkung, arahnya akan ke sana kawan. Mungkin itu yang saya sampaikan pagi ini. Tetap semangat, tetap yakin di koin PP. Video udah panjang ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Jos.